Baik, jadi saya sampaikan bahwa kita akan lanjutkan untuk merancang beberapa apa namanya program ataupun hardware yang kemudian kait dengan digital, karena bisa jadi agak eh, hilangkan dulu blurnya. Nah, itu di belakang saya adalah etalase. Karena ini sebenarnya musola yang saya jadikan studio untuk ini juga ya, untuk mengajar. Baik, ini adalah hardware yang sebenarnya kalau nanti rekan-rekan sekalian mau praktekkan di laboratorium di kampus itu adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah mainboard utamanya, kemudian nanti ada beberapa komponen, ada sensor dan lain-lain yang ada di luar dari modul ini yang kemudian kita nanti akan juga bisa praktekkan. Tapi kalau memang ternyata nanti waktunya yang terbatas, bisa saja dicari waktu yang lain nih. Karena di kuliah ini kan hanya dibatasi kurang lebih 50 menit secara daring seperti ini. Jadi saya hanya bisa menyampaikan nanti yang sifatnya teoritis ataupun nanti demo-demo yang saya perlihatkan via apa namanya Zoom meeting seperti ini. Nanti kalau yang lebih detail itu bisa rekan-rekan sekalian eh, dapatkan dengan cara melakukan praktikum langsung di laboratorium. Itu peralatannya ada laboratorium. Karena baik saya ke share screen lagi ya. Karena ini sudah setengah jam yang lalu masih lancar ini, tapi ternyata hujan lagi, jadi bisa jadi ada gangguan di 2,4 GHz. Saya tadi coba connect ke 5 giganya, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Walaupun sinyalnya cukup kecil nih di tempat saya, karena ada di rumah sebelah. Baik, kita coba. Tadi sudah, bentar, ada yang bergabung di sini ada Yudita Apriyadi Putra ya. Baik, sudah ada 4 orang yang tergabung di sini. Kemudian kita lihat Siapa? saja. Hmm? Siapa? Ya, Izin masuk, Pak. oke, terima kasih. Jadi ini semuanya posisinya ada di Banjarbaru atau Banjarmasin atau ada di luar kota. Kita mulai dari Pak Ahmad Muazir dulu nih. Gimana posisinya Pak? Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Ya. Saya Abdillah di Ulun Banjarbaru, Pak. Kemuning, tepatnya. di Hidayat. Baik. Ulun di Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin. Nanti kapan-kapan ke kampus Sultan Adam ya, biar bisa praktikum kalau misalkan ada waktu. Yang di Banjarbaru nanti juga bisa ke Banjarbaru ya. Baik. Kemudian Apriyadi ada di mana? Ulun di Banjarbaru, Pak. Saya pegawai di Kabupaten Banjar. Oke. Jadi mayoritas sebenarnya ada di Banjarbaru, cuman karena memang mungkin waktu bekerja. Semuanya bekerja? Ulun sudah bekerja, Pak. Siap, baik. Nah, jadi memang waktu yang terbatas akhirnya kita tidak bisa apa namanya, bertemu secara langsung ya. Dan kapan kita bertemu langsung di kampus tentunya. Baik, kita lanjut dulu. Kita coba hari ini nanti bahas terkait dengan apa itu materi-materi yang akan kita coba bahas selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Dikurangi dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian nanti seperti biasa kalau kontrak kuliah ya, jadi saya tidak perlu membahas terlalu banyak. Yang perlu mungkin kita sampaikan nanti adalah bagaimana teknis terkait dengan materi-materi kuliah yang ada. Nah, tadi sudah kita singgung kalau di apa namanya kelas ini saya mungkin tidak bisa mengajak praktikum secara langsung di kelas karena memang waktunya yang terbatas. Jadi saya coba nanti padatkan materinya dan untuk itu saya akan sampaikan nanti. "Oh, ini ada contoh programnya. Kemudian ini kalau kita eh, uploadkan ke microcontrollernya, kemudian seperti ini hasilnya. Seperti itu ya. Baik, kalau kontraknya saya kira rekan-rekan saya yang sudah cukup paham. Nanti kita akan coba ini sebagian materi, bukan sebagian. Satu materi pertama ini sudah saya upload ke Learning Management System atau e-learning. Nanti kawan-kawan bisa mengakses ke sana. Dan kemudian 2 link untuk video rekaman di kelas yang dua yang sebelumnya ya, 14, 46, 47 juga sudah saya upload ke sana. Nanti rekaman untuk kelas ini juga akan saya upload. Saya suka mengupload dan mendokumentasikan hampir semua kelas yang saya ajar untuk kemudian nanti bisa kawan-kawan yang kebetulan mungkin tidak hadir ataupun kebetulan berhalangan ataupun sakit dan lain-lain itu bisa kembali melihat hasil rekaman kuliahnya. Jadi jadi itu yang kemudian saya bisa lakukan untuk mengantisipasi kalau ada rekan-rekan yang tidak
bisa hadir secara langsung entah itu via Zoom meeting seperti ini ataupun langsung di kelas. Baik, nanti terkait dengan komunikasi di kuliah ini ya. Jadi silahkan bisa melakukan chat kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin kurang jelas. Ataupun nanti juga nanti bisa langsung membuka mikrofon dan juga apa namanya kameranya ya. Jadi terkait dengan aturan perkuliahan kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem kita karena kita adalah kelas online, jadi praktikum di laboratoriumnya nanti bisa dilakukan di luar jam kuliah seperti ini ya. Bisa jadi nanti datang kalau pas ada waktu hari selain hari Jumat Sabtu ya. Kalau misalkan Jumat kebetulan ada waktu untuk bisa datang ke kampus, silakan datang ke kampus. Kalau di Banjarmasin saya di kampus Nusa Adam punya standby. Nanti kalau peralatan praktikum itu kalau sudah mulai jalan praktikum biasanya saya letakkan di laboratorium di Banjarbaru biasanya. Kalau sudah berakhir mata kuliah biasanya saya simpan lagi di ruangan saya di Banjarmasin. Biasanya seperti itu. Baik. Nah, ini nanti akan ada penugasan juga. Biasanya saya tidak terlalu banyak memberikan tugas. Paling biasanya untuk melengkapi pos apa namanya kolom untuk penilaian tugas individu dan tugas kelompok itu perlu kita berikan untuk penugasan. Tapi penugasan sederhana karena saya tidak juga ingin memberatkan kawan-kawan terutama yang tidak bekerja karena sudah terlalu banyak tugas yang ada di tempat kerja ini. Baik, terkait penilaian itu kawan-kawan sudah tahu berapa persentase segala macam. Baik, untuk berikutnya saya perlu menyampaikan terkait dengan uh, diri saya sendiri ya, karena memang tadi sudah kita kenal kawan-kawan sekalian itu ada yang rata-rata ada bekerja. Dan sekarang kita lihat dulu ya. Eh, secara ini di Google Scholar ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mencari tahu seseorang itu kan bisa langsung ke media sosial Facebook dan lain-lain. Tapi coba kalau kawan-kawan melihat atau ingin tahu secara detail seorang dosen itu biasanya atau peneliti ya itu bisa melihatnya di Google Scholar. Nah, salah satunya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan penasaran, kalau Pak Bahar itu kira-kira apa bidang penelitiannya atau bidang keahliannya misalkan itu bisa dilihat dari sini. Nah, kalau di Google Scholar itu kan tercatat di beberapa penelitian yang saya sudah pernah lakukan ya, itu sejak tahun 2006, 2007, dan seterusnya sampai terakhir 2023 kemarin. Beberapa di antaranya sudah terpublikasi di jurnal internasional, dan kalau dilihat di sini bidang yang saya tekuni itu kebanyakan adalah di ilmu komputer, kemudian di robotika. Ilmu komputer itu saya lebih khusus ke robotika ya, kemudian lebih khusus lagi ke stereo fusion, dan sempat juga berkecimpung di neural network atau di kecerdasan buatan. Jadi kalau kawan-kawan sekarang tahu dan sering sekali menggunakan ChatGPT terkait dengan berbagai hal, maka neural network itu salah satu di antara sekian banyak eh, algoritma yang kemudian dipakai atau digunakan dalam kecerdasan buatan. Tapi nanti kita tidak berbicara terkait dengan neural network atau jaringan saraf tiruan di pertemuan kali ini. Nah, itu terjadi kalau misalkan rekan-rekan penasaran gitu ya, misalkan ingin cari tahu informasi terkait dengan seorang dosen ataupun apa siapa saja, coba saja dicari di Google Scholar. Kalau bahasa Indonesia ini Google Scholar, Google Cendekia gitu ya, atau peneliti, peneliti lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau di Sinta ini adalah Science and Technology Index, ini buatannya si Kemristek Dikti ya. Saya agak cepat ini karena waktu kita sangat terbatas. Jadi di Dikti itu banyak ada Sinta, ada Arjuna, ada Bima dan lain-lain yang kemudian itu dicarikan padanan apa namanya istilahnya itu untuk kemudian mewakili hal-hal yang terkait dengan sains, teknologi ataupun apapun itu termasuk sistem informasi dosen dan lain-lain. Nah di Sinta ini juga sebenarnya ini merangkum dari apa yang ada di Google Scholar tadi. Ada yang merangkum ada yang di Google Scholar, kemudian ada yang ini juga merangkum apa yang ada di Scopus selaku pengindeks dari jurnal-jurnal internasional, ada Web of Science juga di situ, kemudian ada nanti kalau yang terkait dengan publikasi pada saat seseorang itu apa namanya seminar itu ada di Garuda biasanya. Nah ini kan ada coba tadi kan Sinta, kemudian ada Rama di sini, nanti ada Arjuna, ada lain-lain juga ada Bima. Nah itu salah satunya di Sinta ini menyakup semua yang terkait dengan
informasi dosen pertama ya. Dosen itu ada di kampus mana, prodi yang di dia ditempatkan ada di mana, kemudian nanti artikel penelitiannya apa saja, penelitian yang pernah dilakukan apa saja, kemudian kalau community service ini adalah pengabdian pada masyarakatnya, IPRS ini hakinya, kemudian buku ini buku, kemudian ini metrik ini terkait dengan gabungan data-datanya. Bentar ya, kita coba lihat. Kita masuk sini dulu, ada satu lagi yang kemudian tergabung di sini. Hmm, saya ingin tahu siapa. Jadi ada beberapa orang. Konsensi. Jadi memang kalau pas hujan seperti ini ada gangguan ini ya komunikasi. Jadi WiFi akses point saya ada di rumah sebelah. Jadi kalau pas hujan itu kadang-kadang seperti ini jadinya. Jadi saya pakai yang 5 GHz untuk kemudian mengurangi gangguan. Berarti yang tidak ada adalah Muhammad Akbar, kemudian Muhammad Faris, tidak ada, Pramudia, Devi, ini, ini ada. Baik, saya coba contohkan yang Sinta tadi dulu ya. Ini Sinta. Baik nih, tampak di layar ya, bentar. Sintanya ya. Terlihat aja Pak. Ada. Baik. Tidak tidak PowerPoint kan tampilan sekarang kan saya cari. Nah ini, ini kalau saya cari ketik Bahar aja yang keluar banyak sekali Bahar ya. Saya ketik nama saya aja biar karena di antara sekian banyak nama dosen itu nama saya ini hanya satu. Kalau tadi Bahar itu banyak Baharudin dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalkan kita klik Sinik Banjarbaru dulu ya, secara ini ya. Ini Sinik Banjarbaru. Jadi kalau ini beberapa rekan-rekan mungkin bisa sudah pernah juga mengakses ke sini, tapi kalau yang memang belum pernah akses kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Ini informasi terkait dengan kampus. Kampus itu punya jurnal berapa banyak, punya dosen berapa banyak, kemudian punya prodi berapa banyak ada di sini. Nah, jadi ini yang kalau tadi saya klik Simik Banjarbarunya, maka yang muncul adalah di sisi autor tadi ya, maksudnya dosen-dosennya. Itu nih di tempat kita Pak Bahar itu paling pertama. Saya di Izin nomor, Pak, ini tampilannya masih yang Sinta punya Bapak gitu. Kalau ada saya, bentar, saya ganti dulu. Harusnya saya pakai show screen. Nah, ini. Dah ganti? ya sudah Pak. Dah ya, baik. Terima kasih, Sayid. Baik, di sini kita lihat tadi saya coba ulangi ini ya. Ini. Nah, misalkan tadi kita klik pertama tadi gini ya. Nah, ya. Nah, tadi kalau ya, tampilan pertama Sintanya kurang lebih seperti ini, saya masukkan nama saya di sini atau nama yang lain ya. Saya klik dulu. Ini tadi kalau saya klik nama Bahar itu ternyata banyak nama Bahar. Nah, ini tampilan pertama Simik Banjarbarunya itu Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kemudian terkait dengan ini prodinya ada dua, departemennya. Kita hanya punya ada dua prodi. Kemudian ini kita lihat author tadi. Ini dosennya siapa aja. Yang pertama nih paling tinggi skornya adalah Pak Bahar di sini. Jadi kemudian ada disusul Pak Yadi, ada Bu Nidia, Bu Ruli, Pak Wahyudi, Pak Rahmadi, Pak Fadila, Pak Taufik. Nah, saya diurutan sekian itu ya di sini. Nah, ada sekian banyak dosen kita yang tergabung atau tercatat di sini. Jadi termasuk eh, Bapak Ibu yang lain ya ada di sini. Nah, nanti kalau misalkan penasaran itu sintas skornya berapa dan lain-lain itu bisa dilihat di sini. Saya kembali ke ini OBS-nya saya tutup dulu. Kembali ke sini dulu. Microcontroller tadi sekarang share screen lagi ke tampilan PowerPoint. Hmm, ada PowerPoint-nya tadi.
Ini ya. Nah, itu sekilas kalau di Sinta ya. Baik, kita lanjut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya hampir selalu menyimpan semua rekaman apa namanya kuliah dari beberapa semester terakhir, terutama tadi di tahun 2020. Karena apa? Karena waktu itu kan kuliahnya dilaksanakan secara daring kurang lebih seperti ini. Jadi saya bisa menyimpan dengan mudah pada saat kuliah saya lakukan rekaman di Zoom meetingnya, kemudian saya upload. Karena kalau saya simpan di laptop atau di hard disk itu cukup memakan banyak space. Karena ada 4 kelas dulu, kalau satu kelas 500 mega saja sudah 2 giga sekali kuliah. Gitu kan. Baik, kalau nanti rekan-rekan mau lihat hasil rekaman dari mata kuliah Mutula ini nanti ada di sini ya. Silahkan cari di YouTube itu. Subscribernya sudah kurang lebih sekian. Nanti kawan-kawan bisa mengecek kemudian bisa melihat apa saja yang saya sering upload di situ karena saya banyak berkecimpung di dunia robotika. Jadi biasanya dan juga mendampingi tim robotika seni pengajar baru termasuk yang tahun ini juga. Nanti beberapa konten atau banyak kontennya malahan itu terkait dengan eh, kegiatan robotika biasanya. Baik, ini di tahun lalu ada 900 subscriber, sekarang sudah ada kurang lebih 1.200. Baik, kalau di IG saya tidak terlalu aktif, tapi ada beberapa kadang-kadang yang saya upload. Terakhir itu terkait dengan wisuda kemarin di 24 Februari 2024. Facebook saya tidak terlalu juga aktif, tapi punya akunnya sudah cukup lama, tapi saya tidak sering melakukan apa namanya interaksi di situ. Kalau di akun Twitter atau sekarang akun X juga ada, tapi saya juga tidak terlalu aktif. Sudah ada sejak 2012, tapi sudah kurang lebih hampir 12 tahun ada di situ. Baik, terkait dengan pendidikan sendiri, itu saya S1-nya adalah pendidikan teknik elektro dulu. Waktu saya masuk itu IKIP Jogja namanya. Tapi pada saat lulus namanya Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kemudian dilanjutkan dengan S2 di teknik informatika juga di beda ya elektro dengan informatika. Dulu teknik elektro tapi konsentrasinya dulu adalah teknologi sistem komputer. Kemudian S2-nya ke informatika. Kemudian S3-nya kemudian ilmu komputer ya di Gajah Mada ini 2014 sampai 2019 gitu. Dan saya awal pertama kali ditugaskan itu adalah karena saya adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ya itu mungkin kalau kawan-kawan lihat itu ada PNS DPK. DPK itu dipekerjakan di ATPN Banjarbaru tahun 2005. Tapi saya di Sinik Banjarbaru itu sudah tahun 2004. Jadi kurang lebih kalau nanti September itu 20 tahun saya ada di mengajar di Sinik Banjarbaru. Jadi sudah cukup lama saya berada di Sinik Banjarbaru. Saya Sinik Banjarbaru itu berdiri tahun 2023. Jadi setahun setelah Sinik berdiri, saya kemudian mengajar di situ. Kemudian kalau terkait dengan penelitian penelitian sendiri itu kawan-kawan mungkin bisa nanti baca ya di slide sini. Saya eh, banyak memang dulu awal-awal itu terkait dengan robotika penelitiannya kemudian juga ini terkait dengan jaringan saraf tiruan. Jadi saya banyak melakukan penelitian terkait dengan AI dulu. Tapi karena dulu sempat juga mengajar AI di Sinik Banjarbaru. Di habis itu setelah saya balik lagi setelah tugas belajar di tahun 2019 itu saya tidak mengajar AI. Saya serahkan ke dosen yang lain. Kenapa? Karena perkembangan AI terlalu pesat. Saya rasanya kok minder gitu mengajar kecerdasan buatan dari apa yang sudah pernah saya kerjakan teliti dulu dengan apa yang sekarang eh, terjadi ataupun ada gitu ya. Kalau kawan-kawan lihat itu ada robot misalkan robot Kameka, robotnya Tesla, apa yang bisa dilakukan oleh mobil atau sistem yang ada dipasang di Tesla itu sangat luar biasa. Jadi kalau dulu misalkan ini tahun 2012 nih yang pertama ini, saya kan dulu membuat penelitian atau melakukan penelitian yang kemudian si komputer dengan modal kameranya gitu ya bisa kemudian mendeteksi itu traffic sign itu apa rambu lalu lintas ya. Ini yang rambu lalu lintas untuk berhenti misalkan ini rambu jadi si jaringan saraf tiruan ataupun AI-nya itu hanya bisa membedakan itu. Ini rambu untuk berhenti, ini rambu untuk parkir, ini rambu untuk belok kanan, ini rambu belok kiri. Ada 10 atau 12 rambu dulu. Anggap 10 rambu dulu ya. Nah, sekarang kalau rekan-rekan lihat di YouTube, itu sistem yang ada atau terpasang di Tesla itu bisa mendeteksi objek di 360 derajat yang ada di sekitarnya. Dia bisa bedakan itu truk, itu mobil sedan, itu van biasa, itu pickup gitu.
kemudian itu trailer, dia bisa bedakan itu. Atau dia juga bisa bedakan itu manusia, itu anak manusia, itu manusia dewasa, ada yang anak kecil misalkan gitu ya. Ini motor, ini beca, kemudian ini ada objek apalagi di depan gitu, di atau di samping kanan kirinya. Bahkan dia bisa deteksi itu apa namanya, yang pembatas jalan ini bentuk cone, cone itu bentuk segitiga itu ya. Nah itu juga dia bisa tahu ini adalah batas jalan sebelah kanan, ini batas jalan sebelah kiri, ini adalah marka jalan di tengah-tengah misalkan, dia tahu itu. Nah sudah sedetail itu, dan menurut informasi memang salah satu di antara pengembang dari sistemnya itu adalah orang Indonesia ya, perempuan kalau tidak salah ini. Nah, jadi apa yang saya lakukan di tahun 2012 ini itu cukup, bukan cukup ya, sangat-sangat menjomplang lah bahasa ini apa ya, ibarat bumi dan langit gitu ya, kalau kalau istilah orang-orang sekarang itu, dari apa yang sudah ada dan terjadi sekarang, termasuk juga dunia robotika ya. Kalau kawan-kawan nanti semester depan itu ya, insya Allah kalau panjang umur nanti ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman robotika, itu apa yang kita nanti sampaikan di kelas itu tidak seberapanya dari apa yang terjadi sekarang. Karena robotika sekarang itu kan sudah gabungan antara mekatroniknya, kemudian AI-nya, kemudian juga komputer visionnya dan lain-lain sudah gabung semua di situ. Dan kita nanti yang dibahas itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah orang kerjakan ataupun temukan di luar sana. Tapi ya paling tidak kita punya gambaran gitu, ya, apa yang terjadi sekarang dan apa yang ada di tempat kita gitu. Nah, ini juga penelitian saya terkait dengan jaringan syariat tiruan. Dulu saya membuat penelitian terkait dengan bagaimana memprediksi kelulusan mahasiswa itu. Jadi dari 3 semester berjalan, misalkan sudah sekarang semester 4 ya. Berarti semester 2, 3, 4. Nah, itu dimasukkan dalam sistem sini, itu nanti dia bisa memprediksi. Kira-kira seorang mahasiswa itu lulus tahun berapa. Tapi model-model prediksi seperti ini waktu COVID kemarin itu juga saya sudah amati, itu hampir hampir semua model-model prediksi yang menggunakan AI itu terbantahkan semua dengan adanya pandemi kemarin. Kenapa dia tidak bisa memprediksi ini orang dengan riwayat penyakit ABC gitu ya, apakah nanti dengan COVID ini tetap sehat, dan tidak bisa diprediksi. Hanya hanya Tuhan istilahnya, ya Allah yang kemudian bisa tahu, oh, ini orang dengan riwayat penyakit ini. Kadang-kadang orang yang tidak punya riwayat penyakit pun bisa meninggal gitu kan. Nah, kalau yang dilakukan di penelitian saya dulu kan itu hanya memprediksi kira-kira dia lulusnya kapan. Kalau dulu juga ada kawan saya misalkan, untung kawan saya itu lulus sebelum COVID itu ada ya di 2019. Beliaunya kan membuat penelitian terkait dengan bagaimana memprediksi suatu daerah itu terkena demam berdarah apa tidak. Nah, itu kalau misalkan kemarin sempat pandemi, itu semua teori prediksi yang sebelum-sebelumnya itu terbantahkan semua dengan adanya pandemi. Makanya saya, ini kalau saya mengajar ini tampaknya nanti rekan-rekan mahasiswa kan akan membandingkan, nah, bagaimana kalau misalkan dibandingkan dengan pandemi, ada nggak prediksi sebelumnya? Tidak ada prediksi sebelumnya gitu kan, terkait dengan itu. Nah, kemudian riset-riset yang lain nanti kawan-kawan bisa baca di sini dan bisa cari kalau penasaran, misalkan ketik aja di Google Scholar gitu ya judulnya, nanti muncul seperti itu. Dan kalau yang saya lakukan terakhir di eh, penelitian S3 ya, saya itu menemukan algoritma yang ini, yang kawan-kawan bisa lihat di nomor 6 ini ya. Namanya Grid Edge Depth Map. Jadi itu yang kalau nanti kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian cari di Google, maka nanti yang muncul adalah penelitian-penelitian saya terkait dengan itu. Selengkap ya, Grid Edge Depth Map gitu. Nanti bisa jadi nama nama saya yang muncul bersama dengan pembimbing yang ada di UGM. Nah, itu dia. Ini juga ini adalah judul apa namanya? Judul disertasinya nih. Ini yang nomor 7 ini ya. Kemudian ini juga salah satu publikasi yang lain. Baik, saya lanjut saja ya. Ini ada terakhir tahun 2023 kemarin. Baik. Nanti rekan-rekan bisa mengontak saya via WA atau email di sini. Nanti kawan-kawan bisa mungkin bertanya atau apa. Bisa jadi nanti saya minta tolong untuk minta dibuatkan satu grup khusus untuk mata kuliah ini, biar nanti kalau ada informasi apa-apa gitu kan, kita bisa sampaikan lewat itu. Jadi tidak dihubungi atau di DM satu-satu. Nah, itu WA saya, nanti saya minta tolong mungkin Sayyid atau Hidayat atau eh, yang lain ya, yang kemudian berkenan untuk membuatkan satu grup terkait dengan mata kuliah ini. Baik, kita lanjut dulu. Nanti ini sudah saya upload di apa namanya,
LMS ya atau di e-learning terkait dengan eh, materi ini ya, materi ini. Nanti kalau link dari rekaman yang sudah saya nanti unggah atau upload ke YouTube, saya akan sertakan juga di LMS-nya. Yang sekarang ada Izin itu Pak, G. ini di LMS Ulun masih kosong ya Pak? Ini emang karena atau file beda apa Mas tempatnya? Ulun yang di microcontroller daring ini belum ada. Ya, Oh gitu ya. SKB-025. Oh ya, coba nanti saya coba kontak Kanu ya. Kalau Takutnya kecampur sama biasanya kecampur kelas lain Pak pada gitu. oh gitu. Oh ya, nanti saya coba kontak ke ini ya ke Pak Ruslan untuk terkait dengan kelas ini ya. Apa tahu tidak atau belum dibuka di privilege saya tidak paham terkait dengan aturan di ini nih, di LMS nih. Di sisi dari sisi Iya, admin ya. Oke, kalau dari iya. sisi saya sudah kebetulan sudah saya buka. Coba nanti saya buka dan nggak bisa saya buka dengan akun yang lain ya. Nanti mungkin kawan-kawan yang di kelas lain akan saya coba tanya dulu. Terima kasih saya. Iya. Iya. Baik, kita lanjut dulu ya. Waktu kita masih ada beberapa belas menit. Kita coba lihat dulu apa yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Jadi nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan ini hari ini bisa sedikit kita menyinggung apa itu mikrokontroler. Jadi kalau di mata kuliah pengantar sistem digital itu kan Pak Taufik Nijami ataupun Pak Hugo sudah menyampaikan terkait dengan chip-chip ataupun gerbang-gerbang logika atau gerbang logika dalam bentuk chip dalam bentuk IC ya. Nah, itu yang kemudian di microcontroller itu sudah diakomodasi dengan adanya chip microcontroller ini. Hmm. Hmm. Jadi kalau misalkan rekan-rekan kemarin belajar menggunakan EWB, itu kan mungkin sampai bisa jadi Pak Topik Nijami atau Pak Hugo itu kan mendemokan bagaimana menjalankan EWB Electronic Workbench-nya, kemudian dari permintaan misalkan ada eh, apa namanya requirement atau ke misalkan kita diminta untuk membuatkan sebuah tampilan angka dari 0 sampai 9 misalkan ya dari satu seven segment seperti ini. Ini ada, aduh, saya buka dulu aja nih ini. Blurnya mengganggu tampilan saya. Blurnya, nah oke. Nah, ini kan ada seven segment nih. Kalau di modul ini ada 1, 2, 3, 4 seven segment. Mungkin kalau yang di misalkan ditampilkan ataupun dipraktekkan di EWB Electronic Workbench itu kan salah satunya. Misalkan 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, kalau di eh, pengatasi digital itu kan kita perlu merancang dulu kalau tampilan 0 itu apa, tampilan 1 itu apa, dan seterusnya sampai kemudian nanti kita menganalisis Carnot map-nya sehingga kemudian terakhir itu kita bisa putuskan ataupun dapatkan rancangan akhir gerbang logikanya. Baru kemudian dirangkai, kemudian kita beri clock di depannya, baru nanti kita lihat hasilnya di tampilan eh, apa namanya seven segment display. Nah itu kan munculnya nanti kalau kita mulai tergantung clocknya ya berapa cepat. Misalkan di setting 1 Hz maka dia akan berganti setiap 1 detik 0, 1, 2 dan seterusnya seperti halnya misalkan detik jam. Nah kalau misalkan di EWB ataupun di sistem digital atau pengaturan sistem digital itu kan kita harus mengganti eh, rancangan apa namanya kernel map-nya lagi kalau kita diminta lagi mengubah tampilannya misalkan kita hanya diminta untuk tampilan angka-angka ganjil misalkan. Tapi kan kalau tadi misalkan angkanya dari 0 sampai 9. Kalau yang diminta angka-angka ganjil, maka kita harus rubah lagi, kita harus rombak lagi Carnot map-nya, kemudian baru kita akan mendapatkan satu rangkaian akhir gerbang logikanya lagi untuk mendapatkan hasil tampilan angka-angka ganjil. Begitu pula kalau genap. Apalagi kalau misalkan dibalik, kita ingin tampilannya itu mundur dari angka 9 ke angka 0. Atau angka ganjilnya mundur dari angka 9 misalkan ke angka 1. Atau dari yang genap dari 8 ke angka 2 misalkan. Nah itu repot ya kalau kita menggunakan sendiri. Tapi memang harus diajarkan dasarnya seperti itu untuk kemudian kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang lebih mudah kalau di program menggunakan microcontroller. Karena microcontroller itu nanti dia sudah mencakup berbagai macam gerbang-gerbang logika sudah diwakili di situ dan kita hanya nanti memprogramnya menggunakan coding program ada teks gitu ya teks nanti ada aplikasinya Arduino IDE-nya yang kemudian kita bisa program. Kalau misalkan saya atau kita ingin tampilan tadi ya dari angka 0 sampai angka 9 di sini.
Dia tinggal program saja nanti angka ini tampil angka nol. Kemudian berikutnya 1 detik berikutnya tampil tampil angka 1 dan seterusnya. Kalau misalkan kita ingin balik tampilannya dari 9 sampai ke nol, kita tinggal kita request saja nanti. Dia akan mundur ininya tampilannya. Cuma kalau kita ingin tampilkan yang ganjil saja, kita akan filter atau mungkin kita akan buat yang tampil hanya yang odd numbernya aja atau kemudian yang even number atau yang number atau nomor genapnya saja seperti itu. Nah, jadi nanti akan kita lihat ya apa itu apa komponen pembentuk dari sebuah microcontroller. Jadi intinya microcontroller itu seperti kumpulan-kumpulan gerbang logika dan macam-macam dan itu sudah jadi satu di situ. Nanti ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada prosesornya di dalamnya, ada I/O sistemnya juga di situ. Nah, itu yang kemudian nanti akan membentuk sebuah microcontroller. Kemudian datasheet ini kalau dulu saya di SMK itu memang kita tidak terlalu asing dengan namanya datasheet ini. Kalau kawan-kawan atau rekan-rekan gitu kan biasanya membeli handphone gitu ya, membeli peralatan elektronika itu biasanya disertakan manual usernya. Nah, manual user itu kan tata cara penggunaan. Kalau datasheet itu lebih dari sekedar manual user. Karena apa? Karena datasheet itu nanti memperlihatkan komponen ataupun yang pertama itu blok diagram dari apa namanya chipnya ya, blok diagramnya, kemudian apa saja di dalamnya itu didetailkan di situ semua. Jadi kalau misalkan manual user itu bisa jadi cukup 1 lembar atau 2 lembar, kalau datasheet itu bisa berbelasan lembar atau bisa puluhan lembar. Jadi satu microcontroller nanti yang serinya misalkan AT Mega 328 misalkan gitu ya dari Atmel, maka itu nanti datasheetnya bisa belasan belasan halaman. Tapi kita tidak perlu nanti melihat secara keseluruhan. Yang penting nanti akan kita lihat dia punya RAM berapa, kemudian dia punya ROM berapa, dia punya kaki berapa banyak, kemudian berapa banyak yang kita bisa apa namanya nanti manfaatkan dari sekian banyak pin atau kaki yang ada di chip atau mikrokontrolernya tadi itu. Nah, itu jadi di satu waktu kita perlu membaca datasetnya. Nah, paling tidak nanti kita kenal dulu datasetnya itu bentuknya seperti apa sih. Nah, dari sebelumnya kita sudah tahu mikrokontroler itu dan bentuknya apa. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan kalau si mikrokontroler ini tidak didukung dengan perangkat keras tambahan lainnya, dia tidak bisa bekerja secara normal. Karena kalau mikrokontroler ini ya, mikrokontroler itu sebenarnya hanya satu chip dan yang saya tunjuk nih. Chip. Atau kalau di board mikrokontroler yang satunya yang atas, ini chipnya ini. Yang saya bahas, yang saya tunjuk nih. Mungkin besarnya hanya kurang lebih 1 kuku jempol saya ini. Kalau ini kan lebih besar dari kuku telunjuk saya ini. Nah, ini bentuknya kecil sekali. Jadi kalau kawan-kawan mungkin penasaran itu bisa search di Google, kemudian klik aja misalkan Atmega 328 real size gitu. Dia nanti bisa akan menunjukkan berapa ukurannya. Nah, termasuk juga nanti kalau dibaca di datasheet itu ya, itu kelihatan ukurannya berapa sih, misalkan ukurannya anggap saja misalkan tadi 11 kali 12 milimeter gitu ya. Oke, betul ya. Kalau 10 milimeter kan 1 senti. Nah, itu tadi lebih besar dari itu, kurang lebih 12 atau 13 milimeter lah ukurannya kalau yang tadi saya tunjuk. Nah, jadi kalau si mikrokontroler ini tanpa perangkat keras di pendukung di sekitarnya juga tidak bisa akan kita manfaatkan untuk kita program dan lain-lain. Kemudian kalau kita perlu perangkat keras, itu biasanya kita perlu juga perangkat keras yang salah satunya ya, yang mendukung untuk bisa komunikasi ke komputer. Misalkan ada ini USB. Ini USB, salah. Ini, ini USB portnya. Kalau kita lihat di sini boardnya, dia nanti bisa berkomunikasi ke laptop kita via USB port. Nah, itu yang kemudian ada USB controllernya di situ. Jadi satu modul microcontroller itu sebenarnya ada perangkat-perangkat tambahan di situ. Ada regulatornya, ada clocknya, kemudian ada eh, apa namanya tadi, power supply segala macam juga ada di situ. Kemudian termasuk tadi untuk menjembatani antara microcontroller ke laptop kita. Nah, kemudian kita juga perlu perangkat lunak nanti. Jadi kalau ini nanti sistemnya open source, jadi kita tinggal download saja dari websitenya arduino.cc. Tapi nanti itu kita akan bahas secara lebih detail ya. Nah, karena kita nanti menggunakan modul programmer ini dan modul programmer ini punya banyak sekali fitur-fitur yang
kita harapkan bisa kita kita program dan kemudian kita demokan secara online seperti ini nanti. Kalau misalkan tadi sudah disampaikan, kalau rekan-rekan kemudian penasaran itu bisa saja datang ke kampus untuk kemudian pinjam modul itu, kemudian bawa laptopnya, apa yang sudah diajarkan atau disampaikan di kelas online atau di kelas daring seperti ini, kemudian bisa dipraktekkan. Nanti akan difasilitasi insya Allah. Asal mengabari gitu ya, kapan mau ke kampus. Kalau misalkan kebetulan di Banjarbaru, berarti akan saya sampaikan ke Pak Ruslan ataupun Pak Akbar nanti. Kalau di Banjarmasin kan ada saya nanti. Baik, terkait dengan modul programmer nanti akan kita bahas lebih detail. Ini programmer kita sudah saya lengkapi tadi. Kalau awalnya itu hanya ada modul ini modul I/O-nya, ada LCD dan lain-lain di sini. Nanti kita bahas. Kemudian di pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada mikrokontrolnya sendiri di sini dan ada mikrokontrol tambahan di sini. Ini modulnya berbeda nih. Ini tampak kecil tapi lebih powerful yang bawah karena memang ada mikrokontrol yang serinya berbeda di sini. Tapi memang standarnya biasanya orang menggunakan Arduino yang mikrokontroller yang ada di Arduino ini, Arduino Uno board. Baik, terkait dengan materi berikutnya ada sistem input output. Jadi pada dasarnya semua perangkat komputer itu ya, termasuk juga perangkat digital, termasuk mikrokontroller itu kan tidak lepas dari perangkat input output. Kemudian kalau di tengah-tengahnya itu ada prosesnya. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya memberikan input tanpa ada proses, juga tidak akan bisa kita lihat hasilnya. Kalau misalkan kita hanya ingin lihat outputnya saja tanpa ada proses dan bahkan mungkin tidak ada kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kalau misalkan kita perlu menampilkan itu ya, bisa jadi tidak perlu input. Nah, tapi kalau nanti di microcontroller itu kebanyakan dari sistem-sistem yang dirancang itu biasanya misalkan sistem deteksi apa namanya jarak gitu ya maka inputnya itu atau informasi yang dimasukkan ke microcontroller adalah berupa informasi dari sensor jarak entah itu sensor ultrasonik ataupun sensor yang lain. Nah, nanti kita coba usahakan kita bisa mempraktekkan atau memperlihatkan bagaimana nanti sensor itu dibaca oleh microcontroller, hasil dari sensornya kemudian kita tampilkan karena kalau hanya dibaca juga tidak diproses untuk ditampilkan gitu ya. Jadi kalau hanya disampaikan ke mikrokontroller atau diinputkan ke mikrokontroller kemudian mikrokontroller tidak memproses untuk ditampilkan itu juga tidak bisa kita lihat hasilnya apa. Nah, hasil pengukurannya seberapa jauh, berapa sentimeter atau berapa meter gitu ya, yang kemudian oleh sensor ultrasonik ataupun sensor inframerahnya dapatkan hasil pengukuran jarak objek. Nah, jadi kita nanti perlu melihat atau menampilkannya. Kemudian ada juga segmen-segmen ini kawan-kawan sudah pernah mungkin didemokan oleh Pak Topik Nijami ataupun Pak Hugo di mata kuliah PSD-nya. Segmen-segmen itu seperti apa? Itu seperti tampilan dari kalkulator zaman lama. Kalau kalkulator zaman sekarang yang ada di Android phone atau di iOS atau di iPhone itu sudah beda, apalagi di komputer gitu ya. Sudah menggunakan font-font yang lebih eh, apa ya lebih fleksibel. Tidak, kalau segmen-segmen itu kan dia terbatas tampilannya, huruf yang bisa ditampilkan, kemudian kalau angka jelas karena memang dia tujuan utamanya dibuat segmen-segmen display itu untuk memperlihatkan angka dari 0 sampai 9. Kemudian pertemuan ke-8 biasanya kita akan melakukan ujian tengah semester. Kemudian ini ada materi juga terkait dengan ini mungkin sederhana ya nomor 9 ini. Kalau misalkan nomor 7 juga ya, ini second display. Itu kalau kalau misalkan kita tampilkan hanya satu display itu biasanya lebih mudah. Tapi dengan mikrokontroller atau dengan chip mikrokontroller satu, kemudian bisa menyalakan sekian banyak display, misalkan 3 atau 4 yang seperti ada di modul sini ya, itu nanti akan jadi masalah tuh. Maksudnya bagaimana ya, mikrokontroller punya pin misalkan 13 atau 14 ya, 14 pin. Sedangkan Seven Segment itu sudah memakan kurang lebih 7 atau 8 pin. Nah, kalau misalkan kita gunakan dua display Seven Segment, maka kita harus menggunakan 16 pin. Sedangkan mikrokontrolnya aja hanya punya 14 pin. Berarti kan kurang 2, atau bahkan kurang banyak gitu. Atau misalkan nanti kita menggunakan 3 display, berarti 3 kali 8, 24. Kalau 4 display, berarti 4 kali 8, 32. Bagaimana caranya nanti 13 atau 14 pin mikrocontroller bisa menyalakan ke 32 pin dari si 7 second display. Nah, itu pertanyaan sederhana sebenarnya. Nanti kan ada teori yang kemudian kita bahas juga terkait dengan bagaimana melakukan scanning nih. Scanning itu apa ya istilahnya ya?
Pada saat sekarang kita tampilkan yang kalau ada display 4 gitu ya, display A, B, C, D, maka kita tampilkan pada saat yang pertama adalah display A, kemudian display B, display C, display D. Nah, kemudian jeda tampilannya ini kita bisa buat, misalkan kalau dibuat 1 detik, maka dia akan setiap detik berganti. Tapi kalau mata kita kan biasanya kan dibuat agar seolah-olah kita tidak melihat pergantian penampilan display segmen-segmennya ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di kalkulator itu kan, kalau kita pencet angka misalkan 1000 gitu ya, berarti kan 1000. Itu yang kita lihat adalah satu nyala, nol nyala, nol yang lagi yang lain nyala, nol yang ketiga nyala juga. Padahal yang terjadi adalah satu itu pertama kali dinyalakan, kemudian dimatikan, dinyalakan yang nol nol pertama, nol kedua, nol ketiga. Nah, tampak pergantian itu yang kita kemudian tidak bisa lihat ya. Jadi tampaknya tidak bisa kita lihat. Tapi kalau misalkan rekan-rekan kemudian penasaran, itu kira-kira tampilannya bisa kita lihat tidak? Bisa menggunakan kalau pakai smartphone aja biasanya bisa kelihatan itu ada pergantian, ada apa ya, flickernya ya, atau ada kedipannya untuk kemudian kita bisa tahu, oh ternyata dia bergantian nyalanya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan lebih detail lagi itu kan kalau di YouTube ada yang suka membuat konten bagaimana slow motion kan berbagai macam peluru dan lain-lain, rudal juga ada di slow motion kan. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan menggunakan kamera dengan apa namanya ya, eh, apa itu, shutter speed ya, shutter speed yang besar, ada yang shutter speednya mungkin di atas 1000 frame per second. Nah, itu bisa 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 kemudian bisa melihat pergantian yang terjadi di display itu. Nah, kemudian kalau blink itu dia sudah di scanning kemudian berkedip. Nah, itu dulu jadi tantangan juga oleh kawan-kawan kita ya. Tapi nanti akan kita lihat. Nah, ini kemudian ini ada lagi nih, running scanning. Ini sudah kemudian di scanning kemudian bisa jalan bergantian gitu. Nah, itu. Tapi nanti ini ada rencana-rencana kemudian materi yang kita akan coba bahas ya. Baik, kalau di saya kurang lebih 1 menit lagi, tapi karena kita tadi terlambat atau menunda kurang lebih 3 sampai 5 menit, kita akan teruskan dulu ya. LCD. Nah, ini LCD ini sebenarnya kalau di zaman sekarang ini sudah kuno nih. Karena kalau display-displaynya smartphone itu sudah menggunakan, ada yang menggunakan AMOLED, ada bahkan Super AMOLED ya. Dulu namanya LCD. Jadi kalau dulu kalau misalkan TV itu kan ada namanya TV tabung yang menggunakan tabung elektron gitu. Berat kalau diangkat. 14 inci aja udah berat. Kemudian naik lagi ke 17, ada yang 20, 21, 29, ada bahkan 40 inci ya. Misalkan ada yang 40 inci TV tabung. Wah, itu beratnya bukan main. Kalau yang 29 inci aja saya mengangkat sendiri itu sudah kalau bahasa Banjarnya itu beengehan gitu ya. Sudah terkekeh-kekeh gitu anunya, badannya. Tapi kemudian ada teknologi yang LCD ya, liquid crystal display. Ini ada liquidnya, ada cairannya sebenarnya di dalamnya itu yang kemudian nanti memberikan informasi ke, kalau LCD ini sebenarnya sudah lama tuh di kalkulator yang zaman-zaman lama tuh ya. Kemudian LCD sebelum sebelum setelah display second segment masuk ke LCD kalkulator itu ya, karena dia jadinya lebih hemat. Kemudian masuk juga tadi TV dari tabung ke LCD. Kemudian kalau TV itu berkembang lagi ke LED atau bahkan sekarang ke yang AMOLED dan seterusnya itu ya berkembang. Yang saya tahu sih sampai segitu. Jadi waktu saya juga berganti dari TV yang tabung ke TV LCD itu sudah lumayan ringan sekali TV-nya jadinya. Jadi kalau TV yang 32 inci itu jauh lebih ringan daripada yang 29 inci yang pakai tabung. Kemudian dari apa, dari sisi penghematan dayanya juga banyak. Ya kan kalau dulu itu lebih 100 watt yang 29 inci, kemudian ke 32 inci LCD itu sudah mungkin 40-an atau 50-an watt, sudah separuh atau bahkan sepertiganya ya. Nah, begitu juga yang nanti akan kita praktekkan di sini. Jadi yang umum digunakan itu adalah LCD di sini. Ada juga nanti display-display yang AMOLED, tapi di lab kita itu tidak punya display untuk kemudian si microcontroller ini terkoneksi ke AMOLED. Karena apa? Karena memang tidak segampang yang kita pikirkan ya memprogram display yang AMOLED itu. Jadi nanti kalau yang sudah displaynya sudah multi apa ya, display ini resolusinya sudah tinggi, ini kan kecil ini. Ini hanya ada, bentar, ini tampilannya 16 kali 5, ya 16 kali 5.
titik, kemudian ke bawahnya itu 7 titik, 7 kali 16. Nah, itu kurang lebih ya resolusi. Jadi titik-titiknya ada sekian. Nah, mungkin nanti kawan-kawan bisa 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 apa namanya bisa hitung ya berapa banyak titiknya. Nah, sekarang kalau misalkan di laptop kita itu sudah resolusinya misalkan minimal ada yang HD atau 720p, kemudian ada yang Full HD 1080, kemudian ada yang sampai itu ya resolusinya tinggi sekali, ada yang termasuk juga ada refresh rate dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang di sini nanti itu nanti kita bisa juga lihat. Karena ini kan hanya untuk keperluan pembelajaran, jadi LCD-nya resolusinya tadi cukup kecil ya. Cuma nanti sudah lebih bagus atau lebih mudah daripada kita menggunakan yang display second segment ini. Jadi tampilannya sudah lebih kalau kita ketik A ya sudah tampilannya seperti huruf A kita, walaupun mungkin agak kaku gitu ya, tidak seperti hal yang ada di laptop. Nah kalau di sini kan huruf A-nya kan kaku gitu, A-nya gitu. Nah ada segmen misalkan A, B, C, D, oh ya, yang tidak itu A, B, C, D kecuali A, B, C, D yang tidak, yang lainnya hidup. Jadi A, B, C, E, F, G. Nah, hidup. Kalau segmen ya. Kalau yang diganti display LCD-nya itu lebih lebih mudah. Kemudian ada, nih kalau dot matrix kawan-kawan mungkin sering lihat juga dot matrix nih. Ya. Nah, nih. Kalau di toko-toko handphone atau di mall atau di mana-mana itu kan biasanya ada toko-toko yang atau di apa namanya dinas-dinas itu di kantor-kantor itu ada ini. Dulu di kantor sini juga kayaknya di Banjarbaru masih ada nih. Banjarmasin rusak kayaknya. Ada sekian panjang atau juga kalau di musola misalkan di masjid itu ya, ada display dot matrix itu yang menunjukkan waktu sholat asar sekarang waktu sholat asar atau misalkan ada tulisan eh, jangan berbicara pada saat khatib apa namanya menyampaikan khutbah gitu. Itu kan ada kan ya di running displaynya. Nah, itu ada di sini. Kita punya modul eksternal di luar dari modul yang ada di sini untuk dot matrix display ini. Mungkin nanti ini sekedar pembelajaran, tapi kita akan coba nanti praktekkan juga yang displaynya lebih panjang untuk mudah-mudahan kalau misalkan waktunya cukup kita akan cari tahu bagaimana memprogram nanti jam gitu ya, jam dulu, kemudian nanti kalau misalkan kita bisa kolaborasikan dengan waktu sholat dan lain-lain ada di situ. Tapi sebenarnya program-program itu kan dia kalau waktu sholat itu kan universal ya Sayyid ya. Jadi kalau dalam setahun itu kan yang dilihat itu adalah bulan Arabnya itu tidak tidak pernah bergeser itu. Jadi kalau misalkan bulan Ramadan imsaknya itu nanti jam 5 lewat 5 menit sampai jam 5 gitu ya. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ya tetap itu gitu kan, tidak tidak ganti-ganti. Artinya kalau misalkan itu tergantung maksudnya waktunya ya. Jadi kalau misalkan nanti di Arab Saudi itu misalkan jam 5 lewat 15 gitu. Jadi selama selama dunia ini berputar dengan normal ya jam 5.15 itu anunya imsaknya ataupun eh, waktu terbit fajarnya ya. Jadi itu yang kemudian membedakan antara sistem penanggalan Arab dengan sistem penanggalan atau sistem waktu eh, ya sistem waktu sholat dan ya eh, dengan sistem waktu yang non non Arabik gitu ya non Arabik. Baik, kemudian dot matrix tadi sudah scanning. Nah ini juga ini ya yang terjadi nanti pada saat kita melakukan tampilan display di dot matrix itu ya dengan angka yang berjalan itu nanti ada teorinya juga di situ. Ada running text pada dot matrix nanti kita akan coba pelajari di berikutnya nantinya ya. Baik, ada pertanyaan dulu. Saya mohon maaf nih, baru memberi kesempatan bertanya. Harusnya di awal-awal tadi sudah saya beri kesempatan untuk kemudian bertanya. Ini ada yang kurang jelas, bisa disampaikan. Ada Paris Yuanda di sini ya. Kita ada Ahmad Mazid, kawan-kawan yang baru bergabung. Nanti kalau Izin misalkan, Pak, silakan untuk monggo. grup itu sudah saya buat Pak, undangannya sudah saya kirim ke dia. Baik, terima kasih banyak. Saya insya Allah nanti gabung secepat ini ada di, Nomornya yang tadi itu. terima kasih. Ada lagi yang lain? Sayyid, ada Akbar. Akbar ini host kita bukan? Bukannya ada nimnya. Karena hostnya si Zoom meeting kita juga Pak Muhammad Akbar ini. Namanya sama. Kemudian Pramudita. Oke. Ada lagi yang lain? Apriyadi. Baik, terkait dengan LMS nanti saya coba apa namanya
cek lagi. Kemudian kalau tadi sudah ada grupnya, saya coba sharing nanti materi ini di grup. Siapa tahu nanti telat gitu kan. Settingan di LMS-nya dibuka. Saya kurang tahu. Kayaknya sudah saya dalam hari apa saya kemarin mengajar. Mengajarnya hari Selasa. Rabunya sudah saya upload. Jadi mestinya hari ini sudah bisa dilihat ya secara normal. Kalau kemarin itu sudah dibuka oleh Prodi, nanti saya kontak lagi Prodi ini. Baik, saya kira itu Biasanya dulu ada ya. dua kalau itu kan. Ada yang kelas reguler biasa, ada yang daring. Hmm, Biasanya banyak yang dosen salah masukkan biasanya. hmm. Kalau yang kelas ini biasanya di daring. Oke, baik, baik, baik. Berarti saya harus upload lagi ke yang daring ya. Baik, terima kasih saya Ya. informasinya. Saya coba upload secepatnya ke sana. Nanti kalau misalkan biar cepat saya unggah atau masukkan di grup aja dulu biar cepat bisa didapatkan materi ini. Baik, kalau belum ada pertanyaan, nanti tolong disimpan ataupun dikirimkan ke grup ataupun WA nanti untuk bisa saya jawab apa yang kemudian mungkin belum jelas. Atau mungkin ada yang mau bertanya lewat email juga boleh. Atau apa ya. Tapi kalau di lewat lewat apa namanya medsos yang lain saya jarang aktif ya, hanya WA ataupun email atau mungkin nanti kolom komentar di YouTube boleh lah di situ dia. Karena saya paling paling aktif mungkin di WA dan ini aja di YouTube aja. Kalau IG kadang-kadang kadang-kadang kebaca kadang-kadang enggak. Baik, terima kasih dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun materi yang mungkin kurang pas. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas ataupun kurang eh, namanya ya sesuai dengan apa yang seharusnya bisa disampaikan koreksinya. Saya kira itu dulu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi kita mungkin harus berbagi dengan dosen yang lain waktu Zoom meetingnya ini ya. Karena ini akunnya satu dipakai untuk beberapa kelas lain. Masih ada kelas lain setelah ini? Masih Oke. ada, Pak. Baik, saya mohon maaf kalau mengganggu kelas yang berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama sama kawan-kawan.